Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas-mbak semuanya, di pertemuan terakhir kita sudah belajar mengenai segitiga yang dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan besar sudutnya. Kemarin sudah kita pelajari bahwa ada segitiga yang disebut sebagai segitiga, nih ada segitiga lancip, kemudian ada segitiga siku-siku, dan juga ada segitiga tumpul. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jenis segitiga yang dibagi berdasarkan panjang sisinya. Berdasarkan panjang sisinya, segitiga dibagi menjadi tiga jenis juga, yaitu ada yang namanya, saya tulis dulu, berdasar panjang sisi. Segitiga dibagi menjadi tiga, ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi kalau digambar berarti sisinya sama panjang. Oke, sebentar, ini gambarnya tidak presisi. Saya perbaiki dulu. Oke, saya buat namanya segitiga A, sini B, dan sini C. Segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Biasanya untuk menunjukkan bahwa ketiga sisinya itu sama, diberikan tanda seperti ini ya. Tanda ini menunjukkan bahwa setiap sisinya sama. Kalau ini segitiga sama sisi, maka kita bisa tuliskan bahwa sisi AB ini panjangnya sama dengan sisi BC. Begitu juga dengan sisi AC. Jadi ketika sisinya sama, AB sama dengan BC sama dengan AC. Nah, kelebihannya lagi dari segitiga sama sisi ini, sudut di setiap titik sudut ini, baik sudut A, sudut B maupun sudut C, besarnya sama, yaitu sudut sudut A besarnya ini sama dengan sudut B, sama dengan juga sudut C, yaitu sebesar 60 derajat. Sekali lagi, segitiga sama sisi ini memiliki besar sudut yang sama, yaitu sudutnya masing-masing adalah 60 derajat. Karena ketiga sudutnya adalah 60 derajat, maka total sudut dalam segitiga ya tetap 180 derajat ya. Kita tambahkan A, B, dan C masing-masing 60 menjadi 180 derajat. Kemudian jenis segitiga yang kedua itu adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini artinya segitiga tersebut hanya memiliki sepasang sisi yang panjangnya sama. Kalau digambar kira-kira bisa seperti ini. Sudut yang sisi yang ada di sana dan di sini, sisi yang ada di sini ya, di sebelah kanan maupun kiri ini yang diberi tanda ini panjangnya sama. Kok tahu Pak panjangnya sama? Karena di situ sudah diberi penanda sama dengan penanda coret dua itu ya, coret double itu ya. Oke. Bagaimana ciri-ciri segitiga sama kaki? Tentu saja kita punya sepasang sisi yang panjangnya sama. Kalau dari gambar ini, sisi yang sama panjangnya adalah sisi PQ, ini sama dengan panjang sisi PR. Gitu ya. Akibatnya apa Pak? Nah ini dia, yang spesial di segitiga sama kaki. Sudut di depan, sisi yang panjangnya sama, sudut yang mana Pak? Sudut yang ini. Sudut Q ini. Dan sudut R, ini nilainya sama. Sekali lagi saya tulis di sini ya. Sudut Q ini besarnya sama dengan sudut R. Kenapa sudut Q besarnya sama dengan R? Karena PQ sama dengan PR,
maka besar sudut Q yang ini akan sama dengan besar sudut R. Yang mana? Yang itu. Ya, itu penandanya. Dia di sini, di depan sudut R, ini panjangnya sama yang dengan yang di sana. Besarnya sama dengan yang di depannya. Itu ya, Mas Mbak ya. Ini ciri-ciri dari segitiga sama kaki. Kita coba pakai contoh ya. Coba pakai contoh. Oke. Saya punya segitiga sama kaki yang ada di gambar itu. Segitiganya saya beri nama TUV. Kemudian di sudut T ini diketahui besar sudutnya adalah 30 derajat. Jika besar sudut T adalah 30 derajat, berapakah besar sudut U dan sudut V? Oke ya. Pertanyaan yang ada di awal adalah apakah besar U dan V ini sama? Sekali lagi, pertanyaannya apakah U dan V ini sama? Saya tulis dengan warna kuning ya, karena ini bukan bagian utama. Oh, saya ganti warna biru saja. Apakah besar sudut U dan besar sudut V ini sama? Ini jadi pertanyaan awal. Maka jawabannya adalah iya. Kenapa besar sudut U dan besar sudut V sama? Kita kembali ke yang atas ini ya. Besar U dan besar V itu sama. Kenapa? Karena jawabannya iya. Karena TU ini sama dengan TV, panjang TU sama dengan panjang TV, maka besar sudut U sama dengan besar sudut V. Tuh ya, Mas Mbak ya. Nah, tapi kita belum tahu tuh Pak, besar sudut U berapa, besar sudut V berapa. Maka ini kita lanjutkan dengan permisalan. Misal, besar sudut U sama dengan besar sudut V ya. Ini adalah X gitu misalkan. Berarti sekarang kita punya sudut T tambah sudut U ditambah sudut V sama dengan 180 derajat. Sudut T sudah punya belum? Sudah. Sudut T besarnya 30 derajat. Kemudian sudut U sudah punya belum? Sudut U belum punya, tapi kita sudah simbolkan pakai huruf X. Berarti sini X. Ditambah lagi dengan sudut V sudah punya belum? Belum, tapi kita sudah simbolkan dengan huruf X. Berarti kita punya X di sini. Sama dengan 180 derajat. Tinggal kita lanjutkan. 30 derajat tidak punya teman di sisi sebelah kiri. Berarti tetap ditulis 30 derajat. Ditambah, di sini ada X, di sana juga ada X. Berarti kita punya 2X totalnya ya. Ditambah dengan 2X sama dengan 180 derajat. Oke. Kita istilahnya kita pindahkan gitu ya. 30 derajat ke sisi sebelah kanan, berarti menjadi 2X sama dengan 180 derajat kurangi 30 derajat. Kita punya 2X sama dengan 150 derajat, atau kita punya X-nya adalah 150 derajat dibagi 2. X-nya berarti ketemu 75 derajat. Apakah ini sudah selesai? Belum. Kenapa belum? Karena tidak ditanyakan X. Yang ditanyakan adalah besar sudut apa tadi? U dan besar sudut V. Tulis di bawahnya. Karena besar sudut U dan besar sudut V adalah X, maka besar sudut U adalah 75 derajat dan V juga besar sudut V adalah 75 derajat. Gitu ya, Mas Mbak sekalian. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa, kalian buka Google Form kalian. Ketika sudah dibuka Google Form-nya, kalian pilih kode 1508, 1508.
Sekali lagi, ketika sudah membuka Google Form, kalian buka Google Form-nya, kemudian pilih kode 1508. Atau kalau kode ini tidak tersedia di Google Form, kalian tulis saja 1508. Hanya 4 digit angka saja ya, jangan berlebih. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai, segitiga sembarang tidak kita bahas ya, karena dia tidak punya sifat yang spesial untuk saat ini ya, tidak punya sifat yang spesial cukup yang cukup untuk dipahami gitu ya. Biarkan saja. Kita akan berpindah ke materi lain, yaitu kita akan belajar mengenai keliling dan luas segitiga. Baik, kita akan belajar mengenai keliling dan luas segitiga. Kalau saya punya sebuah segitiga, saya gambar beginilah. Ya, saya punya sebuah segitiga seperti ini. Segitiganya kita tidak tahu sifatnya apa gitu ya. Kemudian saya berikan titik sudut, di sini titik sudut A, titik sudut B, kemudian titik sudut C. Titik sudut ini dituliskan dengan huruf kapital, tidak boleh dengan huruf kecil ya. Kesepakatannya seperti itu. Nah, di titik-titik sudut ini, A, B, C ini, di depannya selalu ada sisi. Contohnya ini, titik sudut A di atas, titik sudut A di atas, ini memiliki pasangan sisi. Sisi yang ada di depan sudut A, ini adalah sisi BC. Sisi BC ini biasanya dituliskan dengan nama A kecil, gitu ya. Kemudian di depan titik sudut B yang ini ada sisi AC. Sisi AC ini biasanya disebut sebagai sisi B kecil. Di depan titik sudut C ada di sini ya, ada sisi AB. Sisi AB ini biasa dituliskan sebagai C kecil, mohon maaf. Tuliskan sebagai C kecil. Jadi penulisan huruf A kecil, B kecil, C kecil ini lurus di depan sudut, lurus di depan titik sudutnya. Ada titik sudut A, maka di depan titik sudut A ini ada sisi A kecil, gitu ya. Begitu. Baik, kita akan berbicara keliling. Keliling itu adalah total panjang bingkai segitiga. Keliling segitiga itu berarti total panjang bingkai segitiga. Bingkai itu yang mana sih, Pak? Bingkai itu ya pinggir-pinggirannya segitiga itu. Jadi kalau dilihat dari gambar ABC ini, maka yang disebut sebagai keliling segitiga, yang disebut sebagai keliling dari segitiga, oh kok malah jadi hati. Yang disebut sebagai keliling segitiga di sini adalah sisi A kecil ditambah sisi B kecil tambah sisi C kecil. Gitu ya, mudah dipahami ya. Sekali lagi keliling itu adalah kecil tambah B kecil tambah A kecil tambah B kecil tambah C kecil. Nah, kita akan coba hitung kalau saya punya latihan begini ya. Berapakah keliling segitiga berikut? Saya gambar di bawahnya. Ada gambar segitiga begini. Tidak bisa muncul. Oke, saya punya gambar segitiga seperti ini. Dengan sisi yang di sini adalah 7, di sana adalah 24, dan sisi paling bawah adalah 25. Maka untuk menghitung kelilingnya, tinggal ditulis saja. Keliling sama dengan sisi A tambah sisi B ditambah sisi C. Sisi A-nya adalah yang bawah ya, 25.
tambah B-nya ada di sebelah kanan, kita punya 24, dan sisi yang C-nya di sebelah kiri, yaitu 7. Maka hasilnya kita jumlahkan semuanya, 7 tambah 24 adalah 31, 31 tambah 25 adalah 55. Itu ya Mas Mbak ya. Tentu ini cukup mudah dipahami, tidak terlalu sulit. Selanjutnya kita akan coba belajar mengenai luas segitiga. Luas segitiga itu adalah apa ya, mengukur bagian dalam segitiga bisa diisi oleh berapa banyak arsiran gitu ya. Secara umum di SD kalian pernah belajar luas segitiga itu rumusnya adalah setengah alas kalikan tinggi ya. Saya gambar dulu segitiganya. Oke, ini saya punya sebuah segitiga. Bagian yang di bawah ini disebut sebagai sisi alas. Kemudian ini disebut sebagai tinggi, bagian bawah disebut alas. Luas segitiga ini di SD kalian dikenalkan sebagai alas dikalikan tinggi dibagi dua. Baik, kita coba dengan sebuah soal ya. Diketahui sebuah segitiga diketahui segitiga ABC. Ini saya gambar dulu. Diketahui segitiga ABC dengan alas panjang 14 cm dan tingginya 8 cm. Kemudian berapa sih luasnya segitiga ini? Maka untuk mencari luasnya, luas ini sama saja dengan menggunakan rumus yang tadi ya. Luas sama dengan alas kalikan tinggi dibagi dengan 2. Walaupun tingginya berada di luar segitiga, tapi tidak masalah karena yang jadi perhatian adalah panjang alas dan tingginya. Panjang alasnya adalah 14 cm yang ada di bawah sini dan tingginya adalah 8 cm yang ada di sini. Berarti ini menjadi alasnya adalah 14 dikalikan 8 dibagi 2. Kita bisa coret 14-nya dan 2. 14 dibagi 2 menjadi 7. Berarti kita tinggal punya 7 kali 8. Misalnya adalah 56. Nanti di akhir kita berikan jadi, kemudian tambahin centimeter persegi. Gitu ya Mas Mbak sekalian. Nah, terkadang kita itu tidak memiliki informasi mengenai tinggi segitiga ya. Tapi kita tetap bisa mencari luasnya, luas segitiga. Yaitu dengan menggunakan yang disebut sebagai rumus Heron atau Heron's formula. Heron's formula ini ngomongin apa sih? Heron's formula ini adalah rumus untuk mencari luas segitiga. Misalkan nih, saya punya segitiga yang sisi-sisinya itu sembarang. Misalkan saya punya segitiga dengan bagian bawah A, bagian samping B, dan bagian kiri C. Maka luas segitiga ini bisa dicari dengan rumus begini. L sama dengan akar S, S dikurangi A, maksudnya dikali ya, S dikali S kurangi A, dikali S kurangi B, dikali S kurangi C. Dengan S itu apa? Dengan S adalah setengah keliling. Misalnya jadi kacau. Sekali lagi dengan S itu adalah setengah
keliling. Kita coba pakai contoh. Oke, saya gambarnya percepat saja ya. Ada segitiga ukurannya ada 7, 24 dan 25. Diminta untuk menentukan luas segitiga. Maka karena tidak punya informasi tinggi di sini, yang namanya tinggi itu kan harus tegak lurus dengan alasnya. Kita tidak punya informasi mana sih yang tegak lurus. Tegak lurus itu kan siku-siku ya. Di sini tidak ada yang siku-siku. Kalau di contoh sebelumnya tadi, ini ada informasi siku-siku di sini. Saya lupa menggambarkan. Ada informasi siku-siku di bagian titik di luar segitiga. Nah, kalau yang ini tidak ada informasi siku-sikunya di mana, maka kita akan pakai rumus Heron. Pertama kita tuliskan informasinya dulu. A itu adalah 25, B adalah 24, C adalah 7. Maka ini bisa kita hitung kelilingnya. Kelilingnya adalah 25 tambah 24 tambah 7. Ini tadi sudah kita hitung ya di awal tadi ya. Di sini ya. Kita ketemu bahwa kelilingnya adalah 56. Berarti 50. Kemudian kita tinggal cari S atau setengah keliling. S sama dengan setengah dikali keliling. Ini menjadi setengah dikalikan dengan 56. Maka ketemunya adalah 28. Nah, kalau sudah kita tinggal masukkan ke rumus luasnya Heron, yaitu akar dari S dikalikan dengan S kurangi A, S kurangi B, dikalikan dengan S kurangi C. Nah, ini menjadi akar dari akar dari 28 dikali 28 dikurangi 25, kemudian 28 dikurangi 24 dikali dengan 28 kurangi 7. Ini kita hitung juga. 28 dikalikan dengan 28 dikurangi 25, 3. 28 kurangi 24, 4. 28 kurangi 7, 21. Oke. Pak, ini sulit sekali Pak dikerjakan karena angkanya perkaliannya rumit. Gimana Pak caranya cepat mengerjakannya? Oke. Kita pause dulu. Kalian coba pause dulu. Coba hitung manual dulu. Nah, setelah itu kita bandingkan dengan perhitungan yang ada di layar. Baik, sebelum melanjutkan pembahasannya, tolong buka Google Form lagi, kemudian tuliskan kode 1525 atau 1525. Sekali lagi masukkan kode 1525. Oke, kita bahas jawabannya ya. Ini ya, bisa kita pecah. 28 itu adalah 7 kali 4. Kemudian ada dikali 3, dikali 4, kemudian 21 itu adalah 7 dikali 3 ya. Kalau sudah, yang sama kita tuliskan berdekatan. Ada 7 dan 7. Berarti saya tulisnya 7 kali 7. Kemudian ada 4 dan 4. Dikalikan 4 dikalikan 4. Yang terakhir ada 3 dan 3. Saya tuliskan 3 kali 3. Jangan lupa ini ada akarnya ya. Ini bisa kita lepaskan satu persatu. Lalu menjadi akar dari 7 kali 7, 49. Dikalikan akar dari 4 kali 4, 16. Dikalikan akar dari 3 kali 3, 9. Ini bisa kita hitung akarnya. Akar 49 adalah 7. Dikalikan lagi. Akar 16 adalah 4. Akar 9 adalah 3. Berarti sekarang kita punya 7 kalikan. Lalu saya pakai gampang, saya kalikan ini aja. 7 kalikan 3 dulu. Supaya gampang aja ya. Kalian boleh kerjakan 7 kali 4 dulu. 7 kalikan 3 adalah 21. Saya tulis coret-coretannya di samping kanan, samping kiri. 21. Kemudian saya itu baru dikalikan 4. Kalikan ini menjadi 4, 80. Kalau begitu, ini luasnya menjadi 80.
Gitu Mas, Mbak ya. Jika ada yang tanyakan bisa ditanyakan melalui WhatsApp ya. Oke, ini sebenarnya segitiganya adalah segitiga siku-siku. Yang siku-sikunya di sini. Kita bisa gunakan rumus lain yaitu menggunakan setengah kali alas kali tinggi. Dengan setengah dikalikan alasnya adalah 24 dan tingginya adalah 7. Ini dicoret begini, ini ketemu adalah 12. Maka kita tinggal hitung 12 kali 7 hasilnya 84. Hasilnya sama dengan perhitungan yang ada di sini tadi. Ya, menggunakan Heron's formula ini. Baik, tolong seperti yang kemarin rangkumannya ditulis dalam satu foto, dijepret, ditulis tangan, kemudian difoto, diupload ke Google yang sudah diberikan, Google Form yang sudah diberikan. Kemudian di akhir Google Form ada link yang berisi tentang latihan soal mengenai luas dan keliling segitiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.